Seorang perempuan diciptakan sangatlah istimewa. Tetap tegar meski nyaris menyerah, tetap kuat walau hampir terjatuh, dan tetap sabar meski ingin mengeluh. Pemirsa Catatan Hati Perempuan, hari ini kita kehadiran seorang perempuan yang tangguh, yang akan berbagi kisah masa lalunya yang pahit. Sebuah kisah yang seharusnya dilupakan karena penuh dengan luka dan sakit. Namun, ia rela berbagi kisahnya kepada kita semua sebagai sebuah pembelajaran. Halo, Mbak Winda, apa? Silakan duduk, Mbak. Makasih ya, Mbak. Apa kabar Mbak Winda? Baik, Mbak sendiri gimana kabarnya? Sehat Mbak, baik, terima kasih Mbak. Mbak, sorry mau nanya. Iya. Itu tangannya diperban kenapa? Mbak Winda habis kecelakaan? Bukan, Mbak. Tangan saya begini karena ulah suami saya. Aduh Mbak, maaf ya Mbak, saya turut prihatin dengarnya. Semoga cepat sembuh ya Mbak Winda. Makasih ya, Mbak. Tapi sebenarnya bagaimana sih kondisi rumah tangga Mbak Winda, kok bisa sampai kejadian seperti itu? Jadi gini, Mbak. Pertama kali saya kenal suami saya karena sepupu saya. Akhirnya kita saling suka dan pacaran. Kurang lebih 6 bulan, akhirnya kita menikah. Baru kenalan 6 bulan langsung nikah? Apa waktu itu Mbak Winda yakin? Emang sih, Mbak, waktu 6 bulan itu terlalu singkat untuk saya mengambil keputusan untuk menikah. Tapi saat itu saya benar-benar yakin kalau dia akan menjadi suami yang baik buat saya. Lelaki yang saya cintai akhirnya melamar saya dengan cara yang romantis. Will you marry me? Kamu mau nikah sama aku? Gak lama setelah dia melamar saya, akhirnya kita memutuskan untuk menikah, Mbak. Alhamdulillah, pernikahan kita pun berjalan dengan lancar, Mbak. Jadi kamu hari ini mau masak apa? Mas maunya apa? Pokoknya Mas nggak boleh telat makan siang. Harus minum air putih yang cukup. Pasti. Mas, ini gimana sih kok nggak rapi? Suami idaman tuh harus rapi, harus ganteng. Tunggu. Suami idaman atau laki-laki idaman? Soalnya kalau laki-laki idaman, boleh dong nikah lagi. Mas, apaan sih? Ingat ya Mas, ucapan tuh doa. Kalau kejadian beneran gimana? Iya bercanda. Serius banget sih. Aku itu nggak mungkin doain kamu. Kecuali Tuhan itu menciptakan kamu lebih dari satu. Yaudah kalau gitu aku jalan dulu ya. Bian mana? Oh ya, Bian, Papa mau berangkat nih. Bian. Hai sayang. Sini. Papa
Katanya mau berangkat. Papa jalan ke kantor dulu ya. Anak pintar. Udah, Ma. Jalan dulu ya. Hati ya, Pa. Jalan dulu ya. Dah. Lengkap sudah kebahagiaan kami karena lahir anak pertama kami, yaitu Bian. Kebahagiaan semakin bertambah setelah saya hamil anak kedua. Sayang, lagi apa? Sayang. Lagi apa sih? Sibuk banget kayaknya. Lagi liat box baby. Kok Papa udah pulang? Tadi itu Papa ada meeting di luar. Tapi ternyata selesai cepat. Jadi ya udah Papa langsung pulang aja. Kamu ada yang suka nggak? Belum sih, belum ada yang kepilih. Nanti kalau ada yang suka langsung pilih aja. Dia mana? Oh, lagi main di kamar. Yaudah, aku sebentar Ian ya. Dia. Kok baju Mas Benny wangi parfum perempuan? Saya sempat kepikiran sih Mbak, mau parfum wanita yang ada di baju Mas Benny. Apa ada hubungannya dengan omongan dia yang mau nikah lagi? Soalnya kalau laki-laki idaman boleh dong nikah lagi. Tapi saya buang jauh-jauh pikiran itu. Tapi kenapa Mbak nggak langsung konfirmasi sama suami saat itu juga? Saya curiga, tapi saya tepis kecurigaan saya itu. Karena saya yakin suami saya nggak akan macam-macam. Saya salut sama Mbak yang tidak begitu aja gampang menuduh suami selingkuh. Lalu setelah kecurigaan soal parfum, apa ada kecurigaan lain lagi terhadap suami? Tadinya sih begitu Mbak. Saya nggak mau terlalu jauh mikirin suami saya. Tapi akhirnya kecurigaan itu muncul. Hah? Maksudnya gimana Mbak? Semua yang saya curigain akhirnya terjadi Mbak. Winda! Hai! Lo kemana aja? Oh iya, ponakan gue Bian mana? Gue bawain oleh-oleh nih buat dia. Oh, Bian, ada Tante Lucy. Bian! Sini. Kamu sini. Nih, kamu lihat tante bawa apa buat kamu. Kamu pasti suka. Wah, mainan robot. Emang ini beneran buat aku? Iya dong sayang, ini buat Bian. Bian suka nggak? Suka banget. Ini tante kasih buat Bian ya. Makasih. Sama-sama. Ponakannya tante yang ganteng. Hei, perutnya makin besar aja, Win. Udah berapa bulan? Kok parfum Lucy sama persis kayak parfum di bajunya Mas Benny? Hei, ditanya kok diem? Oh, udah 7 bulan. 7 bulan. Nanti kalau udah mau lahiran, kamu harus panggil aku dong. Biar nanti aku temenin kayak seperti dia lahiran. Tenang, tante. Sehat-sehat ya, sayang. Ada Lucy. Tante. Oh, iya Pak. Udah lama? Baru aja nyampe. Sayang. Ada tamu kok nggak dikasih minum sih?
Nggak usah repot-repot. Nanti kalau aku haus aku bisa ambil sendiri kok dalam. Kita kan udah kayak keluarga. Nggak apa. Lu mau minum apa? Apa aja deh yang ada di dalam. Bentar ya. Kok nggak ngabarin sih? Ya, tadi aku habis dari mall. Sekalian aku beliin oleh-oleh buat Bian. Soal customer yang komplain gimana? Ada masalah kan? Nggak ada apa-apa. Soalnya gue juga sempat komplain. Cuman ya udahlah, aku anggap yang namanya customer loyal kan. Gimana juga. Tadi bawain oleh-oleh buat dia. Iya, tadi aku habis dari mall. Ngapain sih repot-repot segala? Gak apa-apa kok, Pak. Sekali-sekali kan, Bian kan tunangan gue juga. Tapi kalau sama dia komplain lagi, bilang sama aku ya. Biar aku yang handle sendiri. Masa sih Mas Benny selingkuh sama Lucy? Ya, itu deh. Ya pokoknya nanti kalau ada masalah apapun di kantor, cerita. Soalnya kan aku sering meeting sama klien, sama direktur, terus juga sama tim yang lainnya. Aku sih berharap kedepannya kamu bisa handle pekerjaan aku. Bagaimanapun juga kan, semenjak aku naik jabatan, tanggung jawab aku berat banget. Dan aku percaya sama kamu pasti bisa menghandle semuanya. Kamu bisa mempersiapkan semuanya, dan aku berharap suatu saat kamu bisa jadi suksesor aku. Kok mereka kelihatan akrab banget ya? Apa beneran mereka selingkuh? Hati-hati sayang. Gimana? Nggak ada yang ketinggalan kan? Buku periksa kandungan udah dibawa semua? Nggak ada, udah dibawa semuanya. Ya, kita langsung jalan. Oke. Hati-hati. Hati-hati ya. Aku gak sabar lah punya anak yang kedua. Bentar. Silakan. Hati-hati. Halo? Ya udah, kamu tunggu di situ ya. Nanti aku langsung ke sana. Tunggu ya. Sayang, aku boleh bicara sebentar nggak? Kenapa, Mas? Sini dulu. Hati-hati. Pelan. Ada apa sih, Mas? Gimana ya? Tadi tuh barusan klien telepon aku dan minta dimajuin sekarang meetingnya. Jadi aku minta maaf banget nggak bisa nganterin kamu ke rumah sakit. Nggak apa-apa ya? Nggak bisa dong, Mas. Ini tuh udah jadwalnya periksa. Kalau kita reschedule, takutnya dokternya nggak ada. Sayang, itu meeting penting untuk masa depan kita. Kamu tenang aja. Masa dokter biar aku yang telepon. Ya? Gini aja, gimana kalau kamu yang mundurin meetingnya? Nanti aku yang bilang Lucy untuk atur ulang semua schedule kamu. Sayang, ini tuh gak ada hubungan sama Lucy. Aku meeting sama kalian di luar, bukan di kantor. Aku bener-bener minta maaf sama kamu. Aku bener-bener gak nyangka kalau keadaannya bakal seperti ini. Gimana kalau
kamu istirahat di rumah ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Kamu istirahat ya di rumah, jaga kesehatan. Pelan-pelan. Yaudah, aku jalan ya sayang ya.